Perkenalkan, nama saya Fredika Dilanovita dari HES 6J yang akan menjawab soal UAS Hukum Penanaman Modal. Soal yang pertama, jelaskan secara komprehensif pengertian dari penanaman modal atau investasi menurut perspektif hukum di Indonesia. Uraikan pula asas-asas dan tujuan hukum penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk jawabannya, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Pasal 1 Angka 1, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, terdapat 10 asas investasi yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Asas yang tertuang dalam pasal tersebut adalah yang pertama, asas kepastian hukum. Adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Yang kedua, asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Yang ketiga, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, asas perlakuan yang sama dalam dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan non-diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya. Yang kelima, asas kebersamaan adalah asas yang mendorong seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Yang ketujuh, asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Yang kedelapan, asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Yang kesembilan, asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri untuk masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Yang ke-10, asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional. Untuk tujuan dari penanaman modal sendiri, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tujuan dari penanaman modal di Indonesia adalah yang pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, untuk menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dunia usaha nasional. Yang keempat, untuk mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan. Dan yang kelima, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk soal yang kedua, bagaimana regulasi penanaman modal di Indonesia termasuk insentif dan pembatasan secara efektif mempengaruhi tingkat investasi domestik dan asing serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk jawabannya, regulasi penanaman modal di Indonesia yang mengatur insentif dan pembatasan berpengaruh terhadap tingkat investasi domestik dan asing serta pertumbuhan ekonomi nasional. Insentif seperti pengurangan pajak, keringanan biaya masuk, dan kemudahan perizinan dapat meningkatkan investasi.
Sementara pembatasan seperti daftar hitam investasi atau pembatasan kepemilikan dapat memengaruhi aliran modal. Penanam modal, baik domestik maupun asing, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi, dan memperluas ekspor. Soal yang ketiga, sejauh mana kepastian hukum dan penegakan kontrak dalam rezim penanaman modal di Indonesia mempengaruhi kepercayaan investor dan berkelanjutan investasi jangka panjang serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi. Untuk jawabannya, kepastian hukum dan penegakan kontrak sangat penting dalam menarik dan mempertahankan investasi di Indonesia. Bila hukum ditegakkan secara konsisten dan adil, investor merasa aman sehingga lebih percaya untuk menanamkan modal jangka panjang. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Namun, praktik di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti tumpang tindih regulasi, birokrasi yang lambat, dan lemahnya penegakan kontrak. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan membuat mereka enggan berinvestasi atau memindahkan modal ke negara lain. Dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi adalah kepastian hukum yang baik, menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat stabilitas ekonomi. Sebaliknya, jika tidak dibenahi, bisa menghambat pembangunan dan meningkatkan resiko ekonomi nasional. Untuk soal yang keempat, analisislah hak dan kewajiban investor baik domestik maupun asing berdasarkan ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia. Bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban ini diatur untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab. Untuk jawabannya, hak investor domestik dan asing. Yang pertama, kepastian hukum perlindungan dan kepastian berusaha. Yang kedua, hak untuk mengelola investasi sesuai hukum dan peraturan. Yang ketiga, perlakuan yang sama atau setara. Dan selanjutnya, kewajiban investor. Yang pertama, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang kedua, memenuhi ketentuan perizinan perpajakan dan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, melakukan pelestarian lingkungan hidup. Dan yang ketiga itu keseimbangan hak dan kewajiban Indonesia, berusaha untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab dengan cara yang pertama, pemberian jaminan kepastian hukum bagi investor, namun diimbangi dengan kewajiban berkontribusi pada pembangunan nasional. Yang kedua, non-diskriminasi terhadap investor asing, namun dengan pembatasan sektor tertentu atau daftar positif investasi demi melindungi kepentingan nasional. Yang ketiga, insentif fiskal dan non-fiskal diberikan untuk investasi di sektor prioritas, namun dengan syarat pemenuhan kewajiban seperti penyerapan tenaga kerja lokal atau transfer teknologi. Demikian jawaban untuk soal UAS penanaman modal dari saya. Sekian, terima kasih.